next audio saya spill riadoh saya ya pada waktu Ramadan ya, di hari pertama sampai dengan terakhir, asalkan saya nggak mens. Tapi kalau mens benar-benar tidak ngaji dan tidak sholat ya. Saya spill mulai yang jam 2 pagi. Jam 2 pagi pada saat Ramadan itu saya bangun, kemudian tahajud. Tahajudnya 2 rakaat, terus witir 1 rakaat, lalu saya sholat taubat 2 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat. Nah, di sholat hajat 2 rakaat itu saya setelah Fatihah di rakaat pertama Al-Ikhlas 40 kali, di rakaat kedua Al-Ikhlas 60 kali, jadi total Al-Ikhlasnya 100 kali ya kan. Kemudian setelah sholat hajat tadi saya zikir. Nah, di zikir itu apa yang saya ucapkan adalah, ya Allah, saya niat zikir dan sholawat dan ngaji hari ini niat karena Allah Ta'ala. Udah gitu saya manggil Rasulullah tuh, Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu 7 kali. Kemudian saya mengirimkan Al-Fatihah untuk Rasulullah, Al-Fatihah gitu ya. Kemudian saya mengirimkan Al-Fatihah untuk bapak saya, ibu saya, mertua saya, kemudian pokoknya yang sepuh-sepuh gitu ya, kakek nenek saya, palik bulik saya, maksudnya kami itu saya dan suami saya gitu. Kemudian anak yang pernah keguguran dari perut saya, 2 anak, 2 orok gitu ya, kan sudah saya kasih nama. Kemudian saudara-saudara saya itu saya sebutkan semua, saudara kandung saya, ada saudara dari ibu satunya, ibu tiri saya, kemudian saudara suami saya, itu saya sebut semuanya. Berarti kan saya mendoakan orang lain ya kan, itu saya sebutkannya dengan bin dan bintinya yang saya tahu. Kalau nggak tahu tentu saya nggak sebutkan. Nah, kemudian saya Al-Fatihain 11 kali. Kemudian saya riadoh selanjutnya adalah muji Allah, yaitu ya Hanan, ya Manan, ya Fattahu, ya Razak, ya Goni, ya Mugni 11 kali. Kemudian doa pelunas hutang, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak, itu 11 kali. Lalu Asor 35 itu doa Nabi Sulaiman kah? Kalau nggak salah ya. Qala rabbi firli wa habli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab, itu 100 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Ketika saya niat tadi, saya niat sholawat, saya niat zikir, saya niat itu tadi, itu saya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dulu, sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dulu tadi. Oke, next ya. Kemudian tadi kan Bismillahirrahmanirrahim 786 kali ya. Terus baru saya sholawat. Sholawat itu saya biasanya nggak banyak juga. Sholawat Jibril 4444 kali, terus sholawat munjiatnya 500 sampai 1000 kali, lihat situasi, lihat kondisi. Setelah itu adzan subuh saya sholat fajar 2 rakaat ya, 2 rakaat sebelum subuh kan, atau fajar kan itu namanya ya. Terus sholat subuh 2 rakaat. Setelah itu saya istighfar sama tasbih malaikat, subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim astagfirullah, itu 100 kali. Nyambung lagi tuh saya sholawat sampai siang ya kan. Terus ketika habis sholat subuh saya waqiah 1 kali, waqiah. Kemudian kalau saya mau tetap saya nggak ngantuk ya saya ngaji, kalau ngantuk ya saya tidur gitu. Kemudian saya bangun itu duhanya 12 rakaat. Terus kemudian sholatnya fardu saya kasihlah rawatib, jadi kayak duhur itu qobliyah 4 rakaat, kemudian duhur ba'diyah 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian asar cuman asar, maghribnya maghrib lalu ba'diyah 2 rakaat, isya itu isya terus ba'diyah 2 rakaat.
Itulah yang saya kerjakan. Kemudian habis maghrib itu ngaji biasanya. Itulah yang saya kerjakan. Jadi saya jujur dalam Ramadan itu cuman 1 kali saya tarawih. Ngeri ya, karena ya memang ada bayi gitu, saya nggak bisa ke musola. Kemudian ya antaranya saya malas, ya itulah kelemahan saya, antaranya saya malas. Harusnya kan bisa tarawih di rumah, yaitu kekurangan saya malas, karena memang kemungkinan saya itu udah capek gitu ya, udah capek sholat berapa rakaat gitu kan, yang ngeri juga loh, banyak banget mulai tahajudnya kan ya. Jadi saya bukan tergoda setan, mungkin kan Ramadan tidak ada setan, tapi ya saya begitu ya, males aja sudah. Itu saya spill riadohnya. Di tengah mulai pertama sampai hampir pertengahan, lebih dari pertengahan Ramadan itu saya berpikir kok belum wujud ya gitu kan. Nah akhirnya saya gencar di akhir-akhir Ramadan itu sholawat Jibrilnya di atas 15.000, antara 15 sampai 20.000, pernah juga 22.000 gitu sih. Nah terus tentang akhlak ya, tiap pagi saya pasti sempatkan bersyukur, itu kan juga akhlak ya. Jadi saya nggak mau mengeluh, saya hindari banget mengeluh. Mungkin kalau sumuk ya, panas, sumuk itu kan panas ya, panas cuacanya itu saya yang ngeluh, aduh panasnya, cuma begitu. Artinya mengeluh tentang kondisi, tentang ekonomi, tentang apapun itu saya hindari mengeluh. Alhamdulillah saya satu vibrasi mungkin ya sama suami saya, jadi dia orangnya jarang mengeluh, jadi saya belajar dari suami saya gitu. Setiap pagi saya usahakan saya bersyukur. Jadi walaupun pas belum ada duit atau duitnya lagi dikit gitu ya, saya bersyukurnya begini, alhamdulillah, melek mata saya lihat anak-anak, saya lihat suami saya lihat diri saya sehat, berkumpul 5 orang, saya masih ada di rumah ini. Saya syukuri walaupun kontrak, tapi saya bisa kontrak, gak ngekos dan gak, ibaratnya gak keleleran habis ya ada tempat tinggal gitu. Terus saya bersyukur ada kasur empuk, saya bersyukur atas rezeki kemarin walaupun tidak seberapa, saya bersyukur karena itu berkah. Saya bersyukur, apapun saya bersyukur. Apalagi saya pada waktu bulan-bulan kemarin tuh ada pengalaman sering ke dokter ya, ke psikolog anak saya karena tes IQ ya. Jadi saya melihat ada banyak anak berkebutuhan khusus dan sebagainya. Jadi saya tuh membayangkan itu, bersyukur banget, bersyukur. Terus kemudian saya memaafkan orang-orang yang udah membuli saya beberapa tahun silam ketika saya terjatuh, ekonomi terjatuh, delesep lah, sangat nabis ya. Nah itu saya memaafkan mereka, memaafkan terus kemudian saya minta bahwa hari ini ya Allah, saya jangan ditinggal ya Allah, hari ini urusan saya urusi ya Allah, jangan tinggalkan saya walaupun sekejap mata saya. Itu saya sampaikan begitu. Itu riadoh saya sih. Saya mendoakan orang lain. Jadi setiap kemanapun saya hari itu saya berusaha mendoakan orang antara 10 sampai 20 orang. Misalkan nih orang gendut, saya usahakan berdoa, ya Allah kasihan banget orang itu gendut, saya doakan semoga orang itu kurus, kasihan, biar nggak ngos-ngosan, biar nggak gini-gini gitu. Kalau ada bapak tukang becak yang sepuh, yang tua gitu ya Allah kasihan ya Allah, berikanlah dia rezeki supaya nggak becak lagi gitu. Saya pokoknya mendoakan orang 10 sampai 20 orang setiap hari, harusnya setiap pagi, tapi kadang saya tidur ya kalau pagi ya. Salah juga kan, pas Allah sebarin berkah saya tidur. Kemudian saya juga sering minta doa ke ibu saya kan lumpuh tuh, nggak bisa bicara, cuma bisa kedip aja. Saya cuma ngomong, Bu doakan aku ya, Bu doakan aku ya, aku minta maaf ya Bu, kayak gitu. Nah akan tetapi pada masa riadoh saya di Ramadan itu saya nggak mau maksa Allah gitu. Maksa Allahnya itu ngemis pada waktu doa saya kelemahannya doanya cuma subuh itu yang panjang. Jadi doa itu bener-bener panjang banget apa yang menjadi hajat saya gitu pada waktu Ramadan kemarin. Jadi doa saya panjang itu saya berusaha ngemis banget.
Ya Allah, saya itu kan belum punya rumah lagi, saya belum punya mobil lagi. Ya Allah, anak saya banyak, saya itu capek. Ya Allah, pindah-pindah. Ya Allah, saya begini-begini, ngeluh banget. Itu tapi saya memang ngeluh, kalau itu ngeluh, ngemis. Bukannya mengeluh, ya Allah kok gini sih, kok gini. Bukan, saya enggak begitu orangnya. Bukan ngeluh penderitaan, bukan, tapi ngeluh tentang kondisi lain loh ya. Ngeluh penderitaan sama ngeluh kondisi lain, saya nggak mengeluh begitu, tapi saya mengemis gitu. Nah, pada saat hari-hari saya di antara mulai pagi sampai malam itu saya sering afirmasi, itu yang penting. Jadi afirmasinya begini, saya tuh kan ada hajat beberapa ya, saya afirmasikan begini. Alhamdulillah saya sudah punya uang, tabungan saya udah nyampe 500 juta. Kadang-kadang saya afirmasinya, alhamdulillah tabungan saya udah nyampe 1 M. Itu dengan mulut saya bicara begitu, hati dan pikiran saya berasa senang banget. Sepertinya itu uang itu benar-benar sudah ada di meja gitu. 500 juta, ya Allah, terima kasih Allah, tabungan saya udah ada 500 juta, benar-benar kayak udah di meja. Terkadang saya afirmasinya benar-benar beberapa digit itu sudah ada terpampang di saldo rekening saya gitu. Saya afirmasinya, terima kasih Allah, tabungan udah 500 juta, terima kasih Allah, sambil saya membayangkan itu benar-benar terjadi. Terus terima kasih Allah, besok saya mau survei lokasi, ya Allah, saya mau 3 atau 4 kapling buat saya bikin 5 peta rumah, ya Allah, nanti 1 buat ini saya gitu kan, benar-benar spesifik banget. Kemudian terima kasih ya Allah, nanti sekalian saya mau beli mobil Panther hitam yang harganya sekitar 70-80 jutaan. Terima kasih ya Allah, dengan uang itu nanti besok, sudah besok gitu kalimatnya ya kan, udah berasa kepegang kan uang itu. Jadi besok saya sekalian daftar umroh 5 anggota keluargaku inti, aku, suamiku, anak-anakku gitu. Terus besok sekalian saya mau membeli mobil itu. Jadi semua itu saya afirmasikan sangat sering pada waktu Ramadan kemarin. Jadi saya afirmasikan itu bisa jadi setiap jam, bisa jadi ketika saya udah sendirian, udah habis nyusuin bayi saya dan sebagainya. Pokoknya sangat sering. Nah, hasilnya saya mendapatkan keajaiban yang sudah di audio pertama saya tadi. Pesan saya terhadap teman-teman, istiqomah sholawat aja. Doa tanpa sholawat juga enggak kabul, ya kan. Kalau kita istiqomah sholawat, insya Allah mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat. Di dunianya mendapat berkahnya sholawat, insya Allah begitu ya. Saya minta maaf, saya yang fakir ilmu, saya menciptakan seperti ini tidak kepingin membuat riak dan sebagainya, tapi ini hanya testimoni biasa. Insya Allah kaflingan itu akan launching di akhir bulan Juni 2023, insya Allah. Tapi kan saya tidak tahu pasti apa rencana Allah berikutnya, berbeda ataupun sama atau bahkan lebih baik lagi, saya tidak tahu ya kan, tidak tahu masa depan ya kan. Tapi sejauh ini itulah rencana kami begitu. Terima kasih Mbak Lisma. Maaf terlalu panjang banget. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.